Pitung Sang Pemberani, itulah julukan rakyat Batavia kepada Pitung. Tidak hanya rakyat jelata, tapi juga kaum terpelajar di Batavia menjulukinya sebagai Sang Pemberani. Dan rakyat merasa terwakili oleh keberanian si Pitung, merasa senang apabila Belanda dilecehkan oleh si Pitung. Dan banyak lagi yang menyebabkan Belanda marah terhadap si Pitung. Dianggap sebagai orang yang berbahaya, provokator yang akan menimbulkan kebangkitan kesadaran rakyat terhadap keberanian yang selama ini memang ditindas habis oleh Belanda. Kita bukti pada tahun-tahun berikutnya banyak pemberontakan jagoan. Salah satunya adalah Entong Gendut misalnya, yang melakukan pemberontakan di Condet, Jakarta Timur. Itu kan bila dirunut ada inspirasi tentang keberanian dari si Pitung. Dan banyak hal, misalnya dibakarnya stasiun Bojong Rangkong, itu sekarang stasiun Cakung. Nah, kalau ini tidak ada dalam buku-buku, tapi ini saya mendapatkan dari cerita turun-temurun di Cakung bahwa pernah stasiun Bojong Rangkong itu dibakar oleh massa sebagai tanda kekecewaan terhadap Belanda. Jadi Pitung ini masalah besar bagi Belanda, karena itu dia harus dicari hidup atau mati. Kita tidak berlama-lama cerita petualangan si Pitung, sudah kiri kanan di mana Pitung itu menjadi ikon rakyat dan mereka sangat mencintainya. Timbullah satu masa di mana mereka dan kawan-kawannya sudah berpisah. Ini sudah di penghujung 8 tahun terakhir. Jigit sakit, dia pulang ke kampungnya. Kemudian Gomar dan Jaisin menikah, dan kemudian kedua kawannya juga melakukan hal yang sama. Maka tinggallah si Pitung sendirian di akhir kehidupannya. Dia seorang yang kesepian sebetulnya di akhir hidupnya. Sementara kawan-kawan sudah tidak ada, dia sangat rindu kepada ibunya, tapi dia tidak bisa bertemu dengan ibunya. Akhirnya disinilah kemudian dia sering mengunjungi ayahnya di kampung sawah. Dia senang berlatih dengan melatih adiknya Samion atau Semeon, yang akhirnya kemudian Semeon menjadi jagoan di daerah kampung sawah. Itu dilatih oleh itu. Di samping Samion juga belajar kepada ayahnya Napion. Saya lupa bercerita bagaimana sampai bertemunya Napion dengan ayahnya Napion di kampung sawah. Ceritanya begini, ini masih di awal-awal petualangan si Pitung. Jigit yang ngomong sebetulnya, "Tung, lu nggak ngerasa sakit hati, Tung? Ngomong lu dibunuh sama Bongkeng dari kampung Cikeas. Kan tuh di depan mata kita, Tung." Nah, Pitung tergugah. Yaudah, ayo kita cari. Nah, mereka mencari lah kira-kira. Cuma Pitung dan Jigit yang mencari Bongkeng di Cikeas dalam acara balas dendam ceritanya. Sampainya di Cikeas, mereka mendapatkan bahwa Bongkeng sudah meninggal dunia. Tuntaslah itu ceritanya.
di mana Bongkeng, di mana keturunannya Bongkeng. Gitu. Nah, ya, tidak ada, cuma ada informasi ada kerabatnya Bongkeng yang tinggal di kampung sawah. Kampung sawah di mana? Sono di Pondok Gede. Nah, maka dicarilah. Sebetulnya bukan untuk membalas dendam, tapi untuk cari tahu aja, menghilangkan penasarannya. Nah, yang dicarinya itu adalah Lam Rarikin. Lam Rarikin itu jagoan dari Cikeas. Jagoan dari Cikeas. Yang menurut cerita, Lam Rarikin adalah seorang jagoan dari Cikeas yang dikejar oleh Belanda, tapi diberi syarat seandainya dia masuk agama Belanda, dia dibebaskan. Maka Lam Rarikin pun kemudian menjadi pendeta terkemuka di kampung sawah waktu itu. Mereka menuju tidak ingin balas dendam, hanya ingin menghilangkan penasaran, ingin ketemu Lam Rarikin dan ingin tahu bagaimana cerita Bongkeng di akhir hayatnya. Sesampainya di Cikeas, Lam Rarikin sudah menjadi orang kenal dan dia cari-cari, dan tanpa disangka-sangka itu berjumpa dengan ayahnya dalam satu kesempatan dan satu waktu di situ. Hitung sendiri, dan dia tidak ketemu dengan Lam Rarikin yang dia cari itu untuk mencari tahu atau bersilaturahmi atau untuk apa, tidak untuk mencari musuh, tapi untuk mencari tahu bagaimana riwayat Bongkeng sang pembunuh kakeknya itu di akhir hidupnya. Ketemu ayahnya anak itu, kaget sekali gitu. Ya tentulah suasana itu sulit digambarkan dan dibayangkan. Nah, tapi kemudian itu menjadi akrab dengan ayahnya. Bahkan Pitung itu disarankan, udahlah tunggu daripada lu lari-lari, mendingan lu masuk agama Belanda aja, lu nanti lu bebas gitu. Tapi Pitung tidak mau ya. Dia tetap menghormati agama ayahnya, dan dia dengan keyakinannya sendiri. Tapi dia setelah itu ya hilang, setelah mereka berpetualang ya lupa lah itu. Tapi ketika dia sudah berpisah dengan kawan-kawannya, dia satu tempat yang dia sering datangi adalah ayahnya di kampung sawah. Dia dalam keadaan sendiri dan kosong mungkin jiwanya ketika itu. Pada suatu saat dia mungkin sudah diintai karena perjalanannya sudah rutin antara kampung sawah, Marunda, melewati Jati Asih sekarang, dan melewati Pondok Kopi, melewati sampai Cakung, sampai ke Marunda. Itu kan bisa dilewati oleh Kali Cakung, Kali Cakung bisa jalan kaki. Itu mungkin karena ada seringnya itu, kemudian dia ditangkap oleh intel Belanda, ditangkap oleh mata Belanda melalui intel-intelnya. Kemudian direncanakan penyergapan di satu titik yang sudah dipersiapkan oleh kepala polisi Van Heijnen namanya. Dicegat, bahkan itu kabarnya sudah disediakan ambulans segala karena persiapannya sudah begitu matang. Sudah direncanakan begitu matang, tidak mungkin Pitung lolos. Jadi pada suatu saat Pitung berjalan di Pondok Kopi. Kalau sekarang ini di sebelah selatan sedikit dari stasiun Klender Baru sekarang, itu dulu Kebon Karet itu.
Dari itu sekarang namanya Pondokopi itu kebun karet dulu. Disitulah itu ditembak. Jadi Pitung sedang berjalan, mungkin yang saya katakan tadi, dia dalam keadaan sendirian ya, mungkin sedang tidak fokus lah kalau zaman sekarang bilangnya. Tiba-tiba di balik semak-semak, ketika dia berjalan, timbul teriakan, jangan bergerak. Semua senapan pistol ditunjukkan padanya. Pitung terkejut dan secara refleks dia melakukan salto ke belakang. Tapi duar. Nah, kenalah perut Pitung. Pitung terkapar, tapi tidak mati. Orang lainnya dibawalah, masukin mobil Belanda waktu itu ya, ambulan zaman dulu lah, dibawa ke rumah sakit kolonial Belanda. Itu yang sekarang jadi RSPAD, Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto di Senen. Itu dulu rumah sakit kolonial Belanda. Dibawa ke situ, singkat cerita meninggal lah si Pitung. Tapi rumor tentang kesaktian Pitung bahwa dia punya ilmu rawa rontek terus berkembang. Pasti ini nanti muncul lagi si Pitung baru, sampai ceritanya itu kuburannya ditungguin sampai jangan sampai dia bangkit. Beberapa kali digali, ceritanya digali ternyata masih ada makam. Dikuburnya di mana? Ya tidak jauh dari rumah sakit RSPAD, tidak jauh. Ceritanya di situ dikuburin. Kemudian ini kan Belanda kan sangat khawatir kalau nanti itu diziarahi oleh orang.